Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinreka Kurniawati. Saya dari Prodi Studi Manajemen Retail. Saya dari kampus Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu analisis persepsi konsumen terhadap lokasi dan harga di toko Bata Ngalian Semarang. Lalu di sini ada konteks investigasi. Lalu konteks investigasi ini kita masuk ke dinamika industri sepatu. Dinamika industri sepatu ini, kebutuhan sepatu kini menjadi elemen gaya hidup esensial persaingan retail merek ternama di Indonesia yang menuntut pemahaman perilaku konsumen yang sangat presisi. Lalu, masuk ke posisi strategis toko Batangalian yang terletak di wilayah dengan aktivitas perdagangan yang tinggi, dipasarkan ke konsumen yang beragam melalui keunggulan aksesibilitasnya. Lalu, mengapa sih pendekatan kualitatif itu diperlukan? Karena di dimensi ini ada fokus, metode, dan output. Dan penelitian terdahulu kuantitatif, penelitian kualitatif. Di dimensi fokus, penelitian kuantitatif itu mengukur korelasi angka dan statistik angka. Lalu, penelitian kualitatif yaitu menggali nuansa persepsi subjektif konsumen atau suara. Lalu, penelitian terdahulu, dimensi penelitian kuantitatif di metode yaitu menggunakan kuesioner dengan pilihan yang terbatas. Lalu penelitian kualitatif, sedangkan penelitian kualitatif itu menggunakan wawancara yang mendalam, seperti observasi dan triangulasi. Lalu di dimensi output sendiri, penelitian kuantitatif itu menggunakan apakah variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Contoh pada jurnal Nicholas dan Elizabeth 2024. Sedangkan dimensi output, penelitian kualitatif menggunakan bagaimana dan mengapa variabel X mempengaruhi variabel Z yang konteksnya itu spesifik dengan toko Bata Ngalian. Lalu kita memasuki 3 pilar eksplorasi penelitian. Yang pertama ada lokasi, yaitu bagaimana sih konsumen memetakan kenyamanan dan aksesibilitas lokasi di toko Bata Ngalian. Yang kedua, ada harga. Bagaimana konsumen menghitung kesesuaian harga nominal dengan laba yang diterima. Lalu, target keputusan. Yang bagaimana perpaduan persepsi lokasi dan harga mengkristal menjadi sebuah keputusan pembelian. Lalu kita memasuki arsitektur pengumpulan data dan studi kasus. Nah, yang pertama pemilihan subjeknya yaitu purposive sampling. Konsumen yang berusia 17 tahun dengan berpengalaman pernah belanja di toko Bata Ngalian. Lalu yang kedua, akuisisi data, yaitu multimetode wawancara mendalam seperti observasi langsung, aktivitas toko, dan dokumentasi di lapangan. Yang ketiga ada validasi, yaitu triangulasi, menguji silang keabsahan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan. Yang keempat ada ekstraksi data, yaitu analisis tematik, reduksi data, penyajian naratif, hingga penarikan kesimpulan. Inilah suara di balik data 5 informan yang kita wawancara. Yaitu yang pertama ada Mbak Risma, yang kedua ada Mas Andi, lalu ada Mbak Rahmawati, dan Ibu Siti, dan Bapak Siswanto. Ini orang yang jaga parkir di sana, yaitu Bapak Siswanto. Yang pertama, penemuan anatomi persepsi lokasi. Yang pertama, kemudahan akses, yaitu menekankan waktu dan biaya perjalanan konsumen
yang praktis untuk aktivitas sehari-harinya. Yang kedua, ada kedekatan jalan raya. Jadi, di situ visibilitasnya tinggi. Tokonya sangat mudah ditemukan tanpa navigasi yang rumit. Yang ketiga, ada fasilitas parkir. Area parkirnya juga luas, memberikan rasa aman dan kenyamanan saat berbelanja. Lalu, bukti lapangan lokasi sebagai penentu kenyamanan. Ini ada ada pernyataan dari Bapak Siswanto yang tukang parkir di sana. Ini ada pernyataan-pernyataan yang telah kita wawancara. Seperti yang dikatakan Bapak Siswanto itu yang bilang saya memilih toko Bata karena lokasinya dekat dari jalan raya dan mudah dijangkau, jadi lebih praktis jika ingin berbelanja. Itu dari Bapak Siswanto. Jika dari Ibu Siti, itu bilang lokasinya mudah dijangkau dan area parkirnya juga cukup luas, jadi nyaman saat berkunjung ke toko. Lalu temuan kedua yaitu persamaan nilai subjektif atau harga. Nah, persepsi konsumen, harga nominal yang dikeluarkan sama kualitas produk, kenyamanan, dan ketahanan manfaat konsumen itu sebanding. Jadi konsumen tidak mencari harga termurah, melainkan nilai tertinggi. Harga bersifat sangat subjektif, dievaluasi berdasarkan kesesuaian antara biaya, akumulasi, keuntungan fungsional produk. Ini ada bukti lapangan yang kedua, kalkulasi harga oleh konsumen-konsumen. Ini ada mahasiswa Mbak Risma yang bilang kalau menurut Mbak Risma, harga produk Bata cukup terjangkau dan sesuai dengan kualitasnya. Produknya juga awet dan nyaman digunakan. Lalu dari Mas Andi bilang, saya tidak hanya melihat harga, tapi juga kualitasnya. Kalau barangnya bagus dan tahan lama, harga segitu masih sesuai. Lalu masuk ke sintesis kognitif, model keputusan pembelian toko Bata. Yang pertama, eksternal stimulus lokasi, akses parkir visibilitas. Yang kedua, ada internal evaluasi harga, kualitas, ketahanan, manfaat. Itulah keputusan pembelian akhir. Kesimpulan utama dari beredar variabel pemasarannya yaitu lokasi sebagai infrastruktur kenyamanan. Lokasi bukan sekadar letak geografis. Ini adalah fasilitas primer, kedekatan jalan raya, dan luas area parkir secara langsung, menurunkan biaya hambatan konsumen untuk berbelanja. Harga sebagai alat penilaian subjektif. Harga itu bukan hanya sekedar angka. Di sini, harga itu adalah alat ukur subjektif konsumen yang menggunakan harga untuk menimbang garansi kenyamanan setelah memakai produk, daya tahannya, dan kepuasan fungsionalnya. Lalu implikasi manajerial dan rekomendasi strategis. Yang pertama yaitu bisa mempertahankan keunggulan aksesibilitas dengan merawat dan mengoptimalkan fasilitas pendukung fisik, khususnya kebersihan dan kenyamanan dan keamanan area parkir yang menjadi daya tarik utama dalam kenyamanan belanja. Yang kedua yaitu penyelarasan komunikasi harga dan kualitas. Strategi harga selalu dibarengi dengan edukasi terkait daya tahan dan kenyamanan produk memperkuat persamaan nilai di mata konsumen. Yang ketiga, manajemen pengalaman pelanggan karena pengalaman sebelumnya sangat krusial. Pastikan setiap internalnya di toko memicu kepuasan maksimal untuk mendorong pembelian berulang.